Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayatuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada pagi hari ini dengan taufiknya kita dapat berkumpul, kita dapat bermajelis, kita dapat bertalabul ilmi. Semoga dapat menjadi sarana yang akan memasukkan kita ke dalam surganya. Karena disebutkan di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur di kalangan kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mengambil ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita masih dalam kitab Sifatul Mar'atis Salihah, sifat-sifat wanita salihah, di mana kita masih dalam pembahasan dengan adab dan akhlak seorang wanita muslimah. Termasuk dari perkara yang perlu diperhatikan dari seorang wanita muslimah, bahwa wanita muslimah juga diwajibkan untuk menuntut ilmu sebagaimana laki-laki diwajibkan untuk menuntut ilmu. Mereka masuk dalam keumuman hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Dan asalnya apa yang berlaku bagi laki-laki itu pun berlaku bagi perempuan. Dia disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya, innaman nisa syaqaiqur rijal. Sesungguhnya para wanita hanyalah semisal dengan laki-laki dari sisi perkara-perkara hukum agama, kecuali apa-apa yang dikhususkan untuk mereka, apa-apa yang memang menjadi kekhususan mereka yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nah, maka terkait dengan menuntut ilmu, wanita muslimah dia perlu memperhatikan adab dan akhlak, sampai pun di dalam
perkara menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis taklim. Nah, di sana wanita-wanita salihah dibimbing di atas adab dan akhlak. Hal yang pertama, dan ini merupakan adab yang terbesar ketika menuntut ilmu, adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat kita. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu, kata beliau, tidak ada yang bisa menandinginya. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya bagi siapa saja yang niatnya itu tulus, niatnya itu ikhlas. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keagungan ilmu itu harus selaras dengan niat yang tulus. Makanya Nabi memperingatkan kepada para penuntut ilmu agar meluruskan niatnya di dalam belajar. Menjadikan landasan dasar dalam belajarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meraih bahagian dari dunia, ingin dikenal, atau niat-niat yang lain yang berseberangan dengan ketulusan di dalam niat. Rasulullah pernah menyatakan di dalam sabda beliau, di hadis riwayat Imam Abu Dawud dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi bersabda, man ta'allama ilman mimma yabtagha atau yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan karena Allah, tapi ia tidak belajar kecuali untuk mendapatkan bahagian dari perkara dunia, maka di hari kiamat ia tidak akan mendapatkan baunya surga. Di hari kiamat ia tidak akan mendapatkan baunya surga. Iya. Dan ilmu itu menuntut kita untuk ikhlas, menuluskan niat-niat kita karena Allah. Dan itu adalah adab yang hendaknya senantiasa kita perbaiki dan perbaharui. Mungkin perkara niat itu hal yang kita anggap sepele, ringan, tetapi niat seseorang itu bisa berubah-ubah. Iya. Makanya kalau begitu kita harus terus memperbaiki niat kita. Ya. Salah seorang imam dari kalangan salaf mengatakan, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat di dalam diriku kecuali hatiku sendiri, niatku sendiri, karena dia selalu berbolak-balik. Ya, kalau ulama salaf saja seperti itu, apalagi kita. Ya. Makanya tidak bosan-bosannya kita ingatkan tentang perkara keikhlasan. Ya, kita ikhlas di dalam menghadiri majelis ta'lim, kita ikhlas di dalam belajar, di dalam mengajar, dan semuanya ya, karena ilmu itu akan berbuah dan memberikan berkah pada seseorang apabila niat kita di dalamnya adalah tulus dan ikhlas karena Allah. Iya. Kemudian juga dari adab yang harus diperhatikan setelah dia mengikhlaskan niat, ya, di dalam belajar, maka seorang wanita muslimah yang dia telah bersuami, maka jangan sampai kegiatan majelis taklimnya, ya, itu membuat dia menelantarkan suaminya atau melupakan suaminya. Iya. Nah, ini dari hal yang tidak boleh asalnya dipertentangkan. Ya, karena seorang wanita muslimah asalnya dia bisa menuntut ilmu dan melayani suaminya, asalkan dia pandai membagi waktunya. Nah, jangan sampai karena kesibukan dia di dalam belajar, akhirnya apa yang menjadi tanggung jawabnya menjadi ditelantarkan, seperti ya terkait dengan hubungan dia kepada suaminya. Nah,
Maka Allah menyebutkan tentang ciri wanita salihah di surat An-Nisa ayat 34. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita salihat itu adalah wanita yang taat kepada Allah, qanitat, mereka taat kepada Allah. Kemudian hafizat, mereka memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah memelihara dan menjaga mereka. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa al-qanitat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Iya. Maka kita harus perhatikan hak suami. Jangan sampai ya suaminya ditinggal pergi talim dalam keadaan apa? Dia ya tidak memperdulikan ya suaminya, ya apa yang perlu dia siapkan atau hidangan-hidangan dan seterusnya. Terlebih lagi kalau dia punya anak, maka dia juga harus memperhatikan. Nah, setelah dia perhatikan yang demikian, kemudian tugasnya telah selesai, maka dia bisa pergi taklim, bermajelis ilmu, sehingga ilmu yang dia serap, ilmu yang dia dapatkan itu akan lebih baik dan lebih berkah lagi. Iya, itu akan lebih baik dan lebih berkah lagi. Nah, ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimahullahu ta'ala. Iya. Kemudian ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, ketika seorang belajar wanita salihah, maka dia harus memperbaiki penampilannya. Dia harus apa? Memperbaiki penampilannya. Nah, ya tidak diragukan bahwasanya memakai hijab bagi wanita muslimah adalah suatu kewajiban. Ya, dan haram bagi mereka keluar dari rumah tanpa memakai hijab yang syar'i. Nah, makanya Allah berfirman di dalam Quran, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakanlah kepada wanita-wanita mukminat, hendaknya mereka menahan pandangan-pandangan mereka dan kemaluan-kemaluan mereka. Apa? Menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Nah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah ia tampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak pada dirinya. Iya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada-dada mereka. Iya. Ini perintah untuk apa? Memperbaiki penampilan. Bukan maknanya memperbaiki penampilan kita pergi majelis taklim dalam keadaan bersolek ala jahiliyah. Nah, ini dilarang di dalam Quran. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu bertabarruj. Ya, yakni bersolek, berhias, ya, berdandan, ya bukan untuk suaminya tetapi untuk keluar dari rumahnya. Ya. Ya, kalau dia memakai hijab syar'i, ya, dia berhias tetapi dia pakai hijab, dia tutup apa yang harus ditutup. Nah, ini tidak masalah. Tetapi kalau dia membuka, nah ini yang para akhwat dan para ummahat, dia harus menjaga penampilan. Jadi perbaiki penampilan. Ya. Sebaik-baik penampilan wanita salihah ketika hadir di majelis taklim, ketika dia memakai pakaian yang rapi, yang jauh dari fitnah. Ya, yang jauh dari fitnah. Nah, tidak memakai minyak wangi, ya. Kemudian pakaiannya rapi, bukan pakaian yang kumal, berbau, ya. Nah, dia harus perhatikan hal-hal yang seperti ini. Supaya apa? Supaya hal tersebut tidak mengganggu orang yang menjadi tetangganya. Orang yang menjadi apa? Tetangganya. Jadi bukan tidak boleh berdandan berarti pakaiannya adalah pakaian yang kumal saja, pakaian yang kotor saja, apalagi berbau, tidak. Tetapi dia rapikan pakaiannya, ya. Dia rapikan, ya, dan dia
perbaiki, ya, apa yang mesti dia perbaiki dari hal yang tidak membuat orang lain terganggu. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini adab yang ketiga yang perlu diperhatikan dari wanita salihah. Kemudian yang keempat, dari perkara dan adab seseorang ketika mengaji, ketika bermajelis taklim, bermajelis ilmu. Adabnya adalah mencatat dan tidak ngobrol. Mencatat dan tidak apa? Tidak ngobrol. Ini adab bagi seorang wanita salihah ketika mengaji, ketika bermajelis. Nah, terlebih lagi kalau misalnya dia bermajelis, gurunya tidak melihat, ya, tidak ada yang memperhatikan dia. Kalau misalnya gurunya bisa melihat dia karena gurunya juga wanita misalnya, ya, ustazah misalnya, nah itu tidak ada masalah. Mungkin dia lebih apa? Lebih mawas diri, ya, untuk tidak ngobrol. Tetapi kalau misalnya, ya, gurunya adalah seorang ustadz misalnya dan tidak melihat dia, ya, nah, maka di sini diperlukan apa? Diperlukan kesadaran dari diri sendiri bahwa adab seorang yang bermajelis, dia tidak apa? Dia harus mencatat, dia mencatatkan ilmu yang dia pelajari, yang dia dapatkan, kemudian minimal tidak ngobrol. Minimal tidak apa? Mengobrol, ya, atau bermain HP, ya, terlebih lagi jualan. Terlebih lagi apa? Jualan. Sempat-sempatnya juga jualan, ya, padahal ia berada di dalam masjid. Nah, dan kita sudah tahu hukum tidak boleh transaksi di dalam masjid, hukumnya haram. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang melakukan transaksi di masjid, maka doakanlah semoga Allah tidak melariskan daganganmu. Semoga Allah tidak melariskan daganganmu. Nah, sekarang jualan sekarang ini kan ada juga secara online. Nah, kalau misalnya dia di masjid, dia jualan online, kemudian dia bilang oke, ya, oke, sudah deal, maka itu jualan namanya, walaupun dia belum serah terima di sini. Nah, tapi kalau dia sudah bilang oke kepada pelanggannya, kepada konsumennya, itu namanya jualan. Dan itu diharamkan kalau dia lakukan di masjid. Dia keluar dulu, ya, baru dia tekan oke atau apa yang semisal itu. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, maka dia harus tahu apa tujuan dia mengaji. Ya, tujuan dia mengaji untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu, ya, diikat dengan cara mencatat. Makanya kata para ulama kita, bahkan disabdakan oleh Nabi, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan cara mencatatnya. Ikatlah ilmu itu dengan cara apa? Dengan cara mencatatnya, baik mencatat dengan tulisan, atau dia mencatat dengan HP-nya atau dengan komputernya, ya. Mungkin ada orang ketika dia bermajelis, dia main HP, oh ternyata mencatat rupanya. Ternyata apa? Ternyata mencatat. Nah, ini bagus. Tapi kalau ternyata bermajelis ilmu, dia main HP, balas WA ternyata. Nah, ini adalah hal yang kurang bagus, ya. Waktunya kita belajar. Kalau disibukkan dengan silahkan dimatikan dulu HP-nya. Nah, kemudian kita serius belajar supaya tidak terganggu dengan hal yang lain. Supaya tidak terganggu dengan hal yang lain. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adab yang keempat dari adab wanita salihah ketika dia menghadiri majelis ta'lim. Ya. Nah, semisal dengan itu, ketika seorang menghadiri majelis ta'lim, adab yang kelima, sibukkan diri dengan ilmu saja. Bukan dengan hal yang lain. Sibukkan diri dengan apa? Dengan ilmu saja, bukan dengan hal yang lain. Nah, kalau misalnya dia bawa anak kecil di masjid, boleh saja dia bawa taklim misalnya, karena mungkin tidak ada yang menjaga di rumah, ya kan? Tetapi, ya, dia harus perhatikan anak-anaknya tidak mengganggu yang lain. Naam, demikian pula keberadaan anaknya tersebut, ya, bisa dia tangani dengan baik. Naam, sehingga tidak mengganggu berjalannya majelis taklim kita.
Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah. Jadi adab yang kelima, sibukkan diri dengan apa? Sibukkan diri dengan ilmu, jangan disibukkan dengan hal yang lain. Jangan disibukkan dengan hal yang lain. Ya, hal yang lain ini kan banyak. Demikian pula termasuk di dalamnya bermain media sosial apalagi. Nah, ini dari perkara-perkara yang harus diperhatikan dan adab. Supaya ilmu kita itu semakin baik, semakin berkah, semakin terserap di dalam hati. Bukan hanya ilmu yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi ilmu itu masuk telinga kanan, kemudian tersimpan dalam hati. Ya, ndak buru-buru keluar dia. Ya, ndak buru-buru apa? Keluar. Masuk telinga kanan, tersimpan betul-betul dalam-dalam di dalam hati. Nah ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan kita sibuk dengan belajar, sibuk dengan ilmu, terkhusus di majelis taklim, di majelis ilmu, maka ini akan menjaga diri kita dengan adab dan akhlak, ya, yang perlu kita perhatikan. Nah, ini kalau seseorang belajar. Jadi ada berapa tadi adabnya? Ada 5. Yang pertama apa tadi? Ikhlaskan niat. Yang kedua, tidak menelantarkan apa? Ya, suami ketika belajar. Jangan sampai suaminya dilupakan sudah. Jangan. Yang ketiga apa? Perbaiki penampilanmu. Perbaiki penampilanmu. Tidak bersolek, tapi juga tidak memakai pakaian yang kumuh, kotor, berbau, tidak. Yang keempat, catat yang perlu dicatat dan jangan ngobrol, main HP, apalagi jualan, jangan. Yang kelima apa? Sibukkan diri dengan ilmu dan jangan disibukkan dengan hal yang lain, disibukkan dengan urusan ini, urusan itu, jangan. Nah, ini adab dan akhlak seorang wanita salihah ketika dia mengaji, ketika dia bermajelis ilmu. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perkara yang juga hendaknya diperhatikan, yang menjadi adab dan akhlak seorang wanita muslimah. Ini dari hal yang di luar tadi bermajelis ilmu dan bermajelis taklim. Yaitu apa? Adab dan akhlak secara umum. Ya, seorang wanita salihah dia harus punya dan berhias dengan sifat malu. Dia harus apa? Berhias dengan sifat malu. Ya, seorang wanita itu mereka dikenal dengan sifat pemalu. Nah, dengan sifat pemalu. Nah, ketika wanita hilang sifat malunya, ya, dan sudah mulai luntur sifat malunya, maka hal ini yang akan berakibat fitnah yang sangat besar. Fitnah yang akan melanda, ya, manusia ketika mereka tidak punya sifat malu atau luntur sifat malunya. Ya, maka pergaulan-pergaulan bebas mereka lakukan, interaksi-interaksi dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya dengan cara melampaui batas sudah terjadi, ya. Yang mana kita lihat terkadang sebagian wanita, subhanallah, terkadang terlalu berani mengumbar auratnya, mengumbar suaranya, ya, memanja-manjakan suaranya, padahal suara wanita adalah fitnah. Dalam artian ketika dia memanja-manjakan suaranya, melembut-lembutkan suaranya, ini akan menyebabkan, ya, terjadinya kerusakan dan bisa memfitnah kaum laki-laki. Nah, maka hati-hati dari hal-hal yang seperti ini. Dan ini dikarenakan apa? Dikarenakan berkurangnya atau lunturnya sifat malu yang ada pada diri mereka. Ya, berinteraksi dengan sesama laki-laki kemudian tertawa terbahak-bahak, ya, bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini dari hal yang ya, dikarenakan sifat malu sudah terkikis di dalam dirinya. Padahal disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah menyatakan inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Kata Nabi, setiap agama itu punya akhlak, dan akhlaknya agama Islam adalah sifat malu.
akhlaknya agama Islam adalah sifat malu. Maksudnya apa? Sifat malu ini menempati posisi yang tinggi di dalam akhlak. Ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan sifat malu ini bagian dari iman. Ketika Nabi mencontohkan tentang cabang-cabang keimanan, ya, Nabi SAW menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Dan di hadis yang lain kata Nabi, al haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Kata Nabi, rasa malu itu termasuk keimanan, dan keimanan membawa ke dalam surga. Kemudian al-bada, perbuatan keji, itu kekejian. Perbuatan keji termasuk kejelekan. Ya. Dan kejelekan itu tempatnya ada di dalam neraka. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang wanita salihah dia harus punya sifat malu. Ya, dia harus punya sifat malu. Nah, dan dia harus menjaga kehormatannya. Ya, dia harus menjaga kehormatannya. Ya, dia tidak mau berikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, apalagi sampai berdua-duaan. Nah, ia tidak berbebas-bebas di dalam berinteraksi dengan lawan jenisnya. Dia tetap memperhatikan batasan-batasan hal tersebut, ya. Dan itu bahagian dari sifat malu. Bahagian dari apa? Sifat malu. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan para wanita-wanita salihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekalipun di masa itu sebelumnya mereka mengenal wanita-wanita itu di masa jahiliyah. Tetapi setelah masa Islam dan mereka sudah dididik dengan didikan Islam, berhijab, maka kalimat-kalimat yang pembicaraan yang tidak selayaknya dibicarakan mereka tinggalkan. Ya, contohnya seperti ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha didapati oleh sahabat Safwan radhiyallahu an. Ya, kisah dalam hadisatul ifq itu. Nah, Safwan itu sebelumnya sudah pernah mengenal Aisyah karena beliau sempat melihat wajahnya Aisyah sebelum datang ayat hijab. Tetapi bersamaan dengan itu karena Safwan menuntun ibunda Aisyah, ya, itu sama sekali tidak pernah terjadi pembicaraan di antara mereka, ya, mengobrol hal-hal yang tidak penting, ya, di antara mereka. Nah, itu tidak pernah terjadi. Bahkan Ummu Salamah pernah disebutkan ketika beliau berhijrah, ya, ke Madinah, kemudian mendapati seorang laki-laki yang dia musyrik padahal, tetapi dia pandai, laki-laki ini pandai untuk menjaga dirinya di depan wanita muslimah, sehingga tidak terjadi percakapan di antara mereka, ya, kecuali pada hal-hal yang memang harus saja. Nah, dan ini dari sifat malu seorang wanita salihah. Ya, bukan artinya wanita itu tidak boleh berbicara dengan laki-laki. Ya, boleh wanita berbicara dengan laki-laki, tetapi ada batasannya. Ya, kemudian memakai hijab, ya, tidak melepaskan pembicaraan-pembicaraan, ya, tidak tertawa terbahak-bahak atau bercanda-canda atau membuka pembicaraan yang tidak penting. Nah, ini yang dilarang di dalam agama kita yang nantinya ya bisa menjerumuskan kita dalam hal yang tidak. Ya, wanita salihah itu wanita yang terhormat yang dia selalu menjaga sifat malunya. Menjaga sifat malunya. Nah, ini para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini sifat malu, ya, yang mesti ada pada wanita muslimah. Kemudian juga sifat menjaga kehormatan. Nah, ini yang ketiga. Kalau tadi adab, yang pertama adab di belajar, kita sudah sebutkan poin-poinnya. Kemudian akhlak untuk menjaga sifat malu, itu yang kedua. Yang ketiga menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Ini juga dari perkara yang penting. Ya. Kenapa menjaga kehormatan? Ya, disebutkan oleh Nabi di dalam hadits yang sahih.
Ya, sering kita mungkin dengarkan hadis ini di mana Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi, kalau perempuan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, yakni menjaga kehormatannya, dan dia taat dengan suaminya, ya, maka akan dikatakan kepada wanita ini, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Syaratnya ada 4. Yang pertama, sholat 5 waktu dijaga. Yang kedua, puasa Ramadan dijaga. Yang ketiga, ini inti pembahasannya, dia menjaga kehormatannya. Dan yang keempat, taat sama suaminya. Taat sama suaminya. 4 inilah yang akan memasukkan wanita di dalam surga. Kalau salah satunya dia telantarkan, maka jangan harap wanita bisa masuk surga. Ada wanita yang dia sholat luar biasa, puasanya luar biasa, ya, tapi dia tidak pandai menjaga kehormatannya, maka tidak masuk surga. Ada wanita yang dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, tapi selalu membangkang kepada suami, tidak hormat sama suami, maka jangan harap wanita seperti ini masuk surga. Karena Nabi syaratkan, kalau mau masuk surga, wanita mau masuk surga, kau harus perbaiki hubunganmu kepada Allah dan hubunganmu kepada sesama manusia, terutama kepada suamimu. Terutama kepada suamimu. Jangan sampai kita menjadi suami, menjadi istri yang durhaka sama suami. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dari bentuk menjaga kehormatan. Nah, ini dari bentuk menjaga kehormatan diri, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dari bentuk menjaga kehormatan diri, tidak terlalu sering keluar rumah, ya, tidak terlalu sering keluar rumah atau keluar pergi piknik, pergi wisata terlalu sering. Nah, ini tidak boleh. Nah, bukan artinya tidak boleh piknik, tidak boleh wisata, tapi kalau keseringan itu, nah ini yang tidak diperbolehkan. Tiap hari pikirannya cuman pergi piknik saja. Tiap hari pikirannya cuma pergi wisata saja. Tiap hari atau seminggu 3 sampai 4 kali. Nah, itu keseringan itu. Tapi kalau misalnya ya beberapa bulan sekali, ya beberapa tahun beberapa kali, misalnya 1 tahun beberapa kali, nah, ini tidak ada masalah. Ya, ada yang menanyakan kepada kami tentang hukum wanita pergi wisata. Apa hukumnya, Ustadz? Boleh, asalkan ya dia jaga kehormatannya, izin suaminya, bersama mahramnya, nah, tidak ada masalah. Tapi kalau pergi wisata tidak ada mahramnya, ini haram. Pergi wisata terlalu sering, sebentar-sebentar pergi wisata, ini tidak boleh. Nah, karena Nabi itu melarang kita untuk terlalu bersenang-senang dalam urusan dunia dengan sifat berlebih-lebihan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Makanya para wanita itu ya dia tinggal di rumah, jangan terlalu sering keluar rumah kecuali untuk suatu keperluan atau kebutuhan-kebutuhan yang bersifat darurat. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat darurat. Makanya Nabi pernah bersabda dalam hadis, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an ta'dzana fi baiti zawjiha wa huwa karihun wa la takhruj wa huwa karihun. Kata Nabi, tidak halal bagi seorang istri untuk mengizinkan orang lain masuk ke rumah suaminya dari orang yang dia benci. Dan janganlah seorang istri keluar rumah sementara suaminya dalam keadaan benci. Jadi jangan sampai kau keluar rumah, suamimu lagi jengkel sama kamu, jangan. Ya, ketika suami memurka kepadamu kau tetap keluar rumah, ya maka nauzubillahi min dzalik, ya ini adalah hal yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadamu, bahkan malaikat juga bisa murka kepadamu. Hati-hati dengan kejengkelan suami kepada istrinya. Nah, karena hal tersebut bisa berbuah hal yang tidak baik untuk sang istri tersebut. Nah,
Termasuk menjaga kehormatan tidak mengizinkan laki-laki masuk ke dalam rumahnya, apalagi yang bukan mahramnya, apalagi yang dibenci oleh suaminya. Nah, yang terkadang sebagian wanita ya suaminya tidak ada laki-laki, dia persilahkan masuk keluar pergi masuk ke dalam rumahnya. Padahal bukan mahramnya. Kalau mahramnya ya tidak ada masalah. Ini bukan mahramnya. Nah, ini tidak menjaga kehormatan diri. Ya, tidak menjaga kehormatan diri. Nah, ini para akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah. Termasuk menjaga kehormatan yang ketiga, yaitu tidak melembutkan suara. Ini yang tadi kami ingatkan. Ya nisa'un nabi, ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa, in ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah dalam Quran, wahai wanita istri-istri Nabi, ya kalian itu tidak sama seperti wanita yang lain. Ya, jika kamu bertakwa kepada Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka janganlah kalian kata Allah Subhanahu wa taala menundukkan suara kalian dalam berbicara sehingga tomaklah atau berkeinginanlah orang yang ada di dalam hatinya penyakit. Nah, jangan terlalu memanja-manjakan, menunduk-nundukkan suara. Wa qulna qaulan ma'rufa, tetapi ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Ya, jangan menundukkan suara bukan artinya berkata kasar. Nah, sebagian wanita paham tidak boleh menundukkan suara, berarti kata-kata kita harus kasar-kasar. Bukan begitu. Ya, berkata biasa, ya, berkata dengan kata-kata yang ma'ruf, yang baik. Ya, dengan tidak melembutkan suara. Nih, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini sudah jelas. La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak halal seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali bersamanya ada mahramnya. Ya, di hadis yang lain illa kana thalithuhuma syaitan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Nah, kemudian tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, tidak berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini dari bentuk menjaga kehormatan diri. Karena Nabi pernah bersabda, la ayyu ta'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamas samra'atan la tahillulah. Andaikan, kata Nabi, ya, kepala seseorang ditusuk dengan pasak dari besi, ya, sungguh itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Imam Tabrani dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, kemudian dari bentuk menjaga kehormatan juga hal yang keenam, tidak safar kecuali bersama mahram. Ini juga sudah jelas. La tusafirul mar'atu illa ma'adi mahramin. Tidak boleh wanita safar kecuali harus bersama mahram. Harus bersama mahram. Belum ada mahramku Ustaz, ya nanti dulu. Nah, jangan dulu safar. Ya, ini sebagian wanita terkadang memaksa-maksakan dirinya harus safar, ya, sementara tidak ada mahramnya. Sementara tidak ada mahramnya. Haram wanita pergi safar kemudian tidak ada mahram bersama dia. Mahram itu harus dari kalangan laki-laki. Ya, bisa suaminya atau bapaknya, pamannya, ya, atau anaknya kalau sudah balik. Kalau belum balik tidak bisa jadi mahram. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari adab yang kami sebutkan, ya. Mudah-mudahan bisa diperhatikan. Ada 3 hal, ya, yang kami tadi ingatkan. Yang pertama terkait dengan apa? Adab di dalam belajar dan menuntut ilmu. Ada 5 poin yang perlu diperhatikan di situ. Kemudian yang kedua apa? Berhias dengan sifat malu. Kemudian yang ketiga apa? Menjaga kehormatan. Bagaimana menjaga kehormatan? Yang pertama apa? Tidak sering keluar rumah. Yang kedua, tidak mengizinkan laki-laki masuk ke dalam rumahnya yang bukan mahramnya. Yang ketiga, tidak melembut-lembutkan, memanjakan suaranya. Yang keempat, tidak berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahram. Sementara yang kelima, tidak berjabat tangan dengan
lelaki yang bukan mahramnya. Nah, yang keenam apa? Tidak safar kecuali dengan mahram. Nah, ini mungkin yang bisa kami paparkan dari pembahasan adab dan akhlak wanita salihah, dan masih ada lagi insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu a'lamu bisawab.